Hi everyone, welcome back to Midi Project with Mitrias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, lagi-lagi nama Agus menjadi sorotan publik. Tapi kali ini bukan Agus sedih banget ya. Beda Agus ya guys. Dan ini lagi viral banget. Sosok yang dikenal dengan nama Agus Buntung. Dia dilaporkan sebagai tersangka pemerkosaan mahasiswi. Heran loh aku guys, kenapa selalu Agus? Jangan-jangan setelah ini muncul statement kalau mau viral namanya harus Agus lagi. Duh, pokoknya tahun ini yang namanya Agus bener-bener meresahkan ya guys ya. Tapi yang bikin lebih heran itu ceritanya Agus Buntung ini guys. Kok bisa ya dia dijadikan tersangka pemerkosaan? Padahal kan kalau dilihat dari fisiknya itu kurang memungkinkan. Bahkan Agus ini bilang kalau aktivitasnya dia sehari-hari itu aja masih bergantung guys sama orang tuanya. Contohnya kayak buang air itu pintunya masih dibukain, makan masih disuapin, dan bahkan baju pun masih dibukain. Jadi of course dia nggak terima dong ya dirinya dibilang memperkaos. Oke, sekarang kita bakal masuk ke ceritanya ya. Kok bisa dia sampai dijadikan tersangka? Nah jadi guys, melansir dari Serambi News, seorang mahasiswa asal Nusa Tenggara Barat bernama Iwas alias Agus Buntung buka suara terkait kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi di Mataram yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka. Pihak kepolisian daerah NTB menetapkan Agus yang merupakan seorang disabilitas tersebut sebagai tersangka kasus pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri PTN di Mataram. Pihak Polda NTB menetapkan Agus yang merupakan seorang disabilitas tersebut sebagai tersangka kasus pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di Mataram. Setelah korban mengaku diperkaos di salah satu homestay atau penginapan. Mahasiswi tersebut melaporkan Agus pada Kamis 28 November 2024. Agus menyebut sebenarnya dirinya lah yang menjadi korban pada kasus ini. Wait. Ini maksudnya Agus ini difitnah. Nah dari pengakuan Agus ini mengutip dari Tribun News, katanya dia itu lagi istirahat makan gitu guys. Katanya dia itu ngerasa kayak capek banget gitu loh guys setelah makan siang. Dan ini posisinya Agus mau balik ke kampus, tapi dia capek banget gitu loh. Nah karena dia udah gak kuat lagi ya untuk jalan, kayak capek banget, akhirnya terbesit lah itu di pikirannya untuk meminta bantuan. Nah singkat cerita, Agus ini ketemu tuh sama mahasiswi yang baru aja dikenalnya, dan mahasiswi itu yang mau membantunya gitu loh guys. Mahasiswi ini, kata Agus, mengajak dia naik motor dan membawanya ke sebuah penginapan. Agus itu sebenarnya udah ngerasa aneh, kok muter-muter 3 kali ya di daerah Islamic Center. Ini sebenarnya mau kemana? Tapi katanya karena Agus itu nggak mau berpikir yang aneh-aneh, syukur-syukur udah ada orang yang mau bantu, jadi dia diem aja gitu. Dan setelah muter-muter itu, tiba-tiba sampailah mereka di sebuah homestay atau penginapan. Di sana Agus ini diajak masuk ke sebuah kamar dan ya itu terjadi. Katanya Agus tiba-tiba mahasiswi itu melucuti pakaiannya dan mahasiswi ini juga ikut melakukan hal yang sama kepada dirinya sendiri guys. Nah Agus ini cuma diam kebingungan gitu loh guys, dan dia disuruh tidur di kasur. Meskipun Agus ini diam kebingungan, nah Agus ini cuma bisa diam dan kebingungan atas apa yang telah terjadi, dan ujung-ujungnya mereka tetap melangsungkan hubungan tersebut. Setelah melangsungkan hubungan tersebut, mahasiswi itu pun mengajak Agus untuk keluar dari penginapan dan kembali ke kampus. Nah ini adalah part dimana konflik dimulai guys. Setibanya di dekat Islamic Center kampus, tiba-tiba wanita atau mahasiswi itu turun dan memeluk seorang pria, di mana seorang pria ini memotret Agus. Dan setelah kejadian tersebut, beberapa hari kemudian foto-foto Agus ini tersebar luas yang digambarkan sebagai seorang sosok pelaku ruda paksa yang kejam guys. Wah ini cukup membingungkan ya ceritanya. Tapi bentar dulu guys, kita selesain dulu ya. Sekarang kita cari tahu dulu kenapa bisa Agus ini dijadiin tersangka. Barang bukti apa yang sudah ditemukan sampai Agus ini bisa dijadikan tersangka? Jadi di Krimun Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat menjelaskan alasan Agus dijadikan tersangka kasus ruda paksa di sebuah homestay di Mataram itu karena sebanyak 5 saksi telah diperiksa termasuk 2 saksi ahli. Mereka menyatakan adanya kasus ruda paksa yang dilakukan oleh Agus terhadap 2 mahasiswi. Selain itu, hasil visum korban menunjukkan adanya luka lecet akibat hubungan badan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan
pemeriksaan psikologi, Agus dinyatakan dipengaruhi minuman keras dan melakukan ruda paksa untuk balas dendam atas bullying yang diterimanya. Meski penyandang tunadaksa, Agus dapat melakukan ruda paksa lantaran kondisi korban lemah. Tersangka memanfaatkan kerentanan yang berulang sehingga timbul opini tidak mungkin disabilitas melakukan kekerasan seksual. Tandasnya, Kombes Pol Syarif menyatakan Agus tak ditahan karena kooperatif menjalani pemeriksaan. Aku jadi bingung nih guys. Siapa yang benar sekarang? Aku jadi bingung nih guys, siapa yang benar sekarang ya? Kalau dipikirin lagi, logikanya itu kayak nggak memungkinkan gitu ya. Dengan kondisinya Agus seperti itu, dia bisa menjadi tersangka kasus kayak gini. Tapi yang masih jadi pertanyaan di benakku ini, kenapa Agus itu mau diajak ke homestay, terus dia cuma diam aja dilucuti? Kenapa dia nggak mau teriak minta tolong gitu? Apa karena ada ancaman? Terus kalau memang motif yang dituduhkan ke Agus ini karena balas dendam akibat bullying, menurut kalian apakah memungkinkan seorang disabilitas melakukan hal tersebut? Aku mau tahu pendapat kalian, so please tuliskan di kolom komentar ya guys. And by the way, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. By the way, setelah ini kita bahas apa lagi ya guys? Komen di bawah dong. And thank you so much for watching. See you in next video. Bye-bye.